Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Kisah yang aku akan ceritakan kali ini karya penulis tanah air Tuti Kasih dengan judul buku Merinding. Cerita ini berisi kisah di luar nalar yang dituangkan kembali oleh penulis berdasarkan kisah nyata yang pernah didengarnya langsung. So, stay tune terus di YouTube channel aku. Jangan dengerin sendirian ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Serta jangan lupa klik tombol like video ini ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah seru dan menarik lainnya. Kisah ini berjudul Rumah Pembantaian. Guys, di cerita ini kita diajak kembali ke sejarah masa lampau di tahun 1965, di mana tahun tersebut terkenal dengan tahun pergolakan G30 SPKI. Pada tahun tersebut, Partai PKI berusaha untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Peristiwa terkenal dan terkejam yang kita tahu dari sejarah adalah pembunuhan atas 7 orang jenderal. Akibat dari peristiwa tersebut membangkitkan kemarahan organisasi dan partai-partai yang ada di Indonesia. Mereka mulai bergerak melakukan demonstrasi besar-besaran serta mengadakan perburuan terhadap anggota PKI dan organisasi lain yang berada di bawahnya seperti Gerwani dan lainnya. Organisasi pemuda KAMI dan KAPI bergerak cepat mencari kebenaran dan keadilan. Mereka menuntut pembubaran PKI dan antek-anteknya. Dari berbagai demonstrasi muncullah perburuan anggota PKI, Gerwani, dan lainnya yang berakhir dengan pembantaian massal bagi siapa saja anggota PKI yang tertangkap. Rakyat yang merasa menjadi anggota PKI atau Gerwani kalang kabut menghitung hari menunggu giliran. Saat itu situasi benar-benar kacau. Masyarakat dicekam ketakutan. Mereka yang merasa pernah menjadi anggota PKI tidak lagi bisa hidup nyaman. Setiap hari mereka hanya menghitung waktu, menunggu giliran untuk diciduk. Kalaupun luput, mereka patut bersyukur. Seharusnya mereka dikasihani karena beberapa dari mereka menjadi anggota PKI hanya sekedar ikut-ikutan, tanpa tahu tentang partai dan organisasi itu. Mereka terdaftar sebagai anggota biasa tetapi harus menanggung resiko yang jauh lebih besar dari pemimpin-pemimpin di atas mereka. Salah satu kota di Jawa Timur juga mengalami gonjang-ganjing pergolakan politik. Ada sebuah rumah besar dengan halaman yang luas di belakangnya. Rumah itu peninggalan Belanda pada masa penjajahan. Tadinya rumah itu merupakan markas PKI. Bangunannya kokoh dan arsitekturnya begitu menawan. Pada masa kejayaan PKI, rumah itu merupakan pusat pengendalian partai untuk wilayah Jawa Timur. Segala kegiatan berpusat di sana. Namun saat PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan, rumah itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang mengurus. Tidak banyak yang tahu kalau rumah ini pernah dijadikan tempat pembantaian bagi anggota PKI yang tertangkap. Mayat-mayat mereka dikuburkan begitu saja di halaman belakang rumah besar itu. Aktivitas ini dilakukan secara diam-diam. Letak rumah itu juga terpencil dan jauh dari tetangga sehingga pembantaian yang terjadi tidak diketahui, kecuali oleh para algojo dan pemimpin massa yang memburu PKI. Sesekali warga yang tinggal di dekat rumah itu mendengar jeritan kesakitan atau lolongan sekarat orang-orang yang teraniaya. Warga masa bodoh dengan keadaan itu. Mereka tidak berani mendekati rumah itu karena takut dituduh antek-antek PKI. Pada malam hari mereka sering melihat mobil datang ke rumah dan keesokan harinya pergi lagi entah kemana. Kasakusuk yang beredar di warga setempat, rumah bekas markas PKI itu berhantu. Di penghujung 1985 datanglah pendatang dari kota lain yang memasuki halaman rumah kuno itu bersama beberapa kuli bangunan disertai kepala desa dan 2 orang polisi. Nama pendatang itu Aseng. Tujuannya datang ke rumah kuno itu adalah untuk mencari jasad ayahnya yang ikut diciduk dan hilang tanpa kabar. Sebenarnya ayah Aseng tidak terdaftar sebagai anggota PKI, tetapi salah seorang musuhnya menggunakan situasi pergolakan itu untuk melampiaskan dendamnya.
Saat ayahnya diciduk, Aseng masih sangat kecil. Kini dia telah tumbuh dewasa, tetapi hidupnya selalu tidak tenang. Seorang suhu atau guru yang memiliki kelebihan di bidang supranatural mengatakan pada keluarga Aseng, mereka akan hidup tenang kalau sudah menemukan jasad ayahnya, serta menguburkannya secara layak. Dengan bantuan suhu itu, Aseng mendapat gambaran di mana jasad ayahnya berada. Jadi, Aseng datang ke rumah kuno sesuai petunjuk suhu. Aseng menemui kepala desa setempat dan memberitahu maksud kedatangannya. Dia juga meminta 2 orang aparat kepolisian untuk menjadi saksi. Awalnya kepala desa keberatan dan mengingatkan Aseng tentang adanya penghuni roh-roh gentayangan yang ada di dalam rumah itu. Aseng tetap bersikeras dan siap menghadapi apapun resikonya. Dia juga berjanji kalau jasad ayahnya ditemukan, Aseng bersedia membangun jembatan desa sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya kepala desa mengalah dan bersedia menemani Aseng. Sesaat setelah Aseng datang menyusul rombongan kedua, yaitu Suhu bersama kedua temannya. Mereka bermaksud menolong Aseng secepat mungkin menemukan jasad ayahnya. Udara dingin menyambut kedatangan para pendatang ini. Suhu memperingatkan agar mereka semua berhati-hati. Menurutnya sesuatu yang mengerikan sedang menanti mereka di dalam rumah tersebut. Roh-roh penasaran yang mengalami kematian tidak wajar akan selalu bergentayangan mencari dan menuntut balas atas kematian mereka. Sebelum memasuki rumah, Suhu mengadakan upacara doa dibantu kedua temannya. Peralatan pun disiapkan dan upacara doa dimulai. Angin yang tadinya bertiup sepoi-sepoi sontak menjadi kencang disertai suara-suara mengerikan. Aseng, kepala desa, polisi, dan yang lainnya menjadi miris. Perasaan gentar menyergap hati mereka. Seiring berjalannya waktu, suara angin mulai mereda dan akhirnya sirna. Suhu mengatakan kalau mereka diizinkan masuk asal tidak mengganggu apa yang sudah ada di situ. Suhu masuk ke rumah itu terlebih dahulu, lalu diikuti dengan Aseng. Pintu besar rumah itu berderit menyeramkan saat kuli-kuli bangunan memaksa membukanya. Suasana semakin menyeramkan. Keadaan di dalam sangat gelap dan angin dingin menerpa keluar begitu pintu terbuka. Suhu membagikan lilin lalu menyalakannya. Cahaya terang lilin sedikit mengusir kegelapan yang ada dalam ruangan itu. Udara pengap sedikit terusir oleh hawa panas api. Dengan sangat hati-hati Suhu melangkahkan kakinya diikuti oleh yang lain. Bau pengap bercampur busuk mulai menerpa hidung rombongan saat melewati sebuah kamar yang pintunya tertutup. Suhu mencegah salah satu kuli bangunan yang mau membuka salah satu pintu kamar. Setelah melewati lorong yang kiri kanan kamar tertutup, Aseng dan rombongan sampai di sebuah ruangan yang cukup luas. Udara dalam ruangan itu semakin tidak enak. Salah seorang polisi berjalan untuk membuka jendela besar di sisi kanan ruangan. Suhu berteriak untuk mencegahnya, tetapi terlambat. Polisi itu sudah berjalan dan saat mendekati jendela, kakinya terbenam pada lantai gembur sebatas lutut. Beruntung dia tidak jatuh. Polisi tadi segera menarik kakinya yang terbenam dan merasakan cairan kental menempel pada celana seragamnya. Rombongan itu mendekatkan lilin pada kaki polisi itu. Mereka sontak mundur dengan wajah pucat, kecuali Suhu. Apa yang mereka lihat sangat menjijikan. Celana polisi itu penuh dengan darah kental berwarna kehitaman. Bahkan beberapa ekor belatung ikut menempel. Suhu segera meminta polisi itu untuk meninggalkan rumah dan membersihkan kakinya sebelum malam tiba. Suhu juga menyerahkan bungkusan rempah untuk direbus. Air rebusan inilah yang harus digunakan untuk merendam kakinya. Dengan ditemani seorang kuli bangunan, polisi itu segera keluar. Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Keheningan di antara mereka semakin menambah keseraman yang dirasakan. Akhirnya Suhu mengatakan kalau ruangan itu adalah tempat pembantaian manusia. Tidak terhitung jumlah nyawa yang dibantai secara paksa di tempat itu. Saat Suhu selesai menjelaskan, mendadak ruangan menjadi agak terang.
Di hadapan mereka terpampang adegan seram, layaknya sebuah bioskop. Beberapa lelaki dengan wajah angker sedang menyiksa beberapa laki-laki dan perempuan. Bahkan di lantai terbaring sosok-sosok berlumuran darah yang sudah tidak bernyawa lagi. Pada saat bersamaan, pintu salah satu kamar terbuka. Dari dalam keluarlah 3 orang laki-laki yang menyeret seorang perempuan dalam keadaan setengah telanjang. Sepertinya perempuan itu baru saja mengalami perkosaan yang sangat brutal. Sampai di tempat temannya, salah seorang laki-laki yang tampaknya algojo mengeluarkan parang lalu menyabetkan ke leher wanita malang tersebut. Tanpa suara, perempuan malang itu tewas dengan leher nyaris putus. Darah menyembur memenuhi ruangan, bahkan sampai di bawah jendela yang tertutup. Adegan seram itu berakhir saat algojo-algojo tadi menyeret mayat-mayat itu melalui pintu belakang. Aseng dan rombongan terpana, wajah mereka pucat menyaksikan tontonan mengerikan dari alam lain. Kepala desa dan polisi yang satu lagi baru menyadari kalau yang dikasak-kusukan masyarakat desa itu ternyata benar. Rumah kuno itu benar-benar menjadi ajang pembantaian manusia. Siapapun mereka seharusnya tidak mengalami hal yang mengerikan. Tindakan algojo-algojo itu sungguh kejam. Mereka menganggap nyawa manusia bagaikan nyawa binatang yang dihabisi begitu saja tanpa belas kasihan. Sesaat Aseng tersadar dengan tujuannya datang ke rumah kuno itu. Dia belum menemukan jasad ayahnya. Apakah jasad ayahnya juga dibuang ke belakang? Aseng menanyakan hal itu kepada Suhu. Suhu pun mengajak mereka kembali ke kamar yang telah terlewati. Di salah satu kamar, Suhu berhenti lalu berdoa sebelum membuka pintunya. Pintu terbuka dengan suara yang mengerikan. Suhu mendahului masuk dengan mengacungkan lilinnya. Semua melakukan hal yang sama, sehingga cahaya terang lilin menerangi kamar itu. Ruang kamar itu besar, tetapi penuh kotoran dan berbau busuk. Di ujung kamar terlihat 3 tengkorak yang tersandar di dinding. Semuanya kembali terpana. Aseng meneteskan air mata karena dia tahu salah satu tengkorak itu pasti tengkorak ayahnya. Suhu menjelaskan mengapa ayah Aseng dan 2 korban lainnya tergeletak utuh di kamar itu. Sebenarnya para algojo baru mengetahui kalau 3 korban ini bukanlah orang yang dicari. Tetapi karena mereka telah melihat pembantaian yang dilakukan di tempat itu, mereka disekap di sana sampai mati. Aseng terharu dan bersyukur karena dia akhirnya menemukan jasad ayahnya walaupun berupa tengkorak. Dia tahu ayahnya tidak bersalah. Sejak berusia 5 tahun saat ayahnya diculik, ibunya membesarkannya dengan kasih sayang bersama Aili, adiknya yang waktu itu berusia baru 3 tahun. Kini setelah 20 tahun berlalu, Aseng berhasil melihat ayahnya dalam keadaan menyedihkan. Untuk memastikan tengkorak mana yang milik ayah Aseng, Suhu menoreh tangan Aseng dengan pisau, lalu mengambil sedikit darahnya. Darah Aseng kemudian diteteskan pada tengkorak pertama, tidak terjadi apa-apa. Darah tetap di atas tulang. Demikian pula dengan tengkorak kedua. Pada tengkorak ketiga terjadi keajaiban. Darah yang diteteskan perlahan meresap masuk ke dalam tulang. Suhu mengatakan kalau itu adalah tengkorak ayah Aseng. Dengan perasaan haru, Aseng membungkus tulang-tulang ayahnya dengan kain putih yang telah disiapkan untuk dibawa pulang dan dikuburkan secara layak. Suhu juga melakukan hal yang sama pada tengkorak lainnya. Perasaan Aseng lega. Bersama dengan rombongan mereka keluar dari rumah pembantaian itu. Pencariannya tidak sia-sia. Sesuai janjinya, Aseng memberikan sejumlah uang yang cukup besar nilainya pada kepala desa sebagai rasa terima kasihnya. Demikian juga kepada kedua polisi dan kuli bangunan yang telah menemaninya. Aseng kembali ke kota tempat tinggalnya bersama Suhu. Di rumahnya, Aseng disambut dengan tangis haru oleh keluarga, terutama ibunya. Segera upacara pemakaman ayah Aseng dilaksanakan, sekalipun hanya berupa tulang belulang saja.
Kini Aseng hidup tenang tanpa diganggu mimpi buruk lagi. Usahanya juga semakin maju. Kepala desa juga mulai mengambil tindakan. Dengan dibantu 2 polisi sebagai saksi, dia memerintahkan kuli bangunan untuk menggali kebun belakang rumah pembantaian itu dengan bantuan penduduk desa. Mereka beramai-ramai menggali kebun belakang rumah, diawasi oleh alim ulama setempat untuk menjaga keamanan mereka dari gangguan penghuninya. Terjadi kegemparan saat mereka menemukan banyak tulang belulang manusia dikubur di sana. Suasana menjadi ramai. Pihak polisi pun ikut turun tangan menurunkan aparatnya untuk berjaga-jaga. Atas inisiatif kepala desa, tulang belulang itu dikumpulkan di atas kain putih yang lebar. Hampir setiap jengkal tanah ditelusuri dan digali, tulang belulang manusia semakin banyak ditemukan. Kepala desa dan pihak kepolisian benar-benar terkesima. Bagaimana mungkin pembantaian yang terbilang sadis itu dapat terlewatkan dari pantauan petugas-petugas yang berwenang? Sekalipun saat itu situasi politik sedang bergejolak, wartawan mulai berdatangan dan berita penemuan tulang belulang itu menjadi berita utama di setiap media massa. Dari berbagai kota dan daerah berdatangan pula keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang tanpa jejak sejak peristiwa 1965. Ada beberapa keluarga yang ingin mencari tulang belulang sendiri tetapi ditolak. Begitu banyaknya tulang belulang sehingga mustahil untuk menemukan dan mengenalinya satu persatu. Kepala desa bersama pihak kepolisian mendapat penghargaan atas prestasi mereka dalam mengungkap peristiwa yang selama ini terselubung. Penemuan tulang belulang itu ditindaklanjuti dengan memusnahkan gedung tempat pembantaian agar arwah-arwah penasaran yang menghantui dapat beristirahat dengan tenang, dan untuk menghindari agar gedung itu tidak dipakai untuk hal-hal yang sama di kemudian hari. Pemusnahan gedung itu tidak mudah. Beberapa pemuka agama harus mengenyahkan hantu-hantu yang menghuninya. Bahkan Aseng sempat diundang datang bersama suhu. Akhirnya rumah pembantaian itu berhasil dibakar, lalu dihancurkan hingga rata dengan tanah. Selesai sudah riwayat rumah pembantaian yang menelan begitu banyak korban. Keluarga yang pernah kehilangan merasa lega dan tenang. Hingga cerita ini ditulis, keluarga Aseng masih ada dan hidup dengan damai. Semoga dari kisah yang aku ceritakan ini dapat memberi wawasan bagi kita semua tentang adanya dunia tak kasat mata dan misteri dalam kehidupan fana ini, serta semakin membuat kita menyadari akan kebesaran kuasa Tuhan, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Dukung aku terus dengan mengklik tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.